Ini yang kita harapkan ke depan para pendamping sekalian ya. Jangan meninabubukkan mereka yang ada di data itu untuk menerima bansos seumur hidup. Kita sedang pelajari ini sebaiknya maksimal berapa tahun. Setelah itu pendamping punya tanggung jawab untuk membuat mereka graduasi. Kemudian nanti bantuan non tunai, cash transfer, ini tetap akan dilakukan kepada mereka yang memang masih sangat membutuhkan. Misalnya begini, ada masa transisi. Tahun ini ibu bapak sudah kita persiapkan graduasi, tapi masih mendapatkan bansos. Tapi untuk tahun berikutnya siap-siap bansos tidak akan didapat untuk bapak ibu sekalian. Tapi bapak ibu sekalian tidak usah kecil hati karena akan dialihkan kepada program-program pemberdayaan. Tepuk tangan untuk berikutnya. Saya akan langsung ke 12 pas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sasaran Kementerian Sosial setelah kami ekstrak, kami kelompokkan kembali yang selama ini ada 26 sasaran itu, ini Pak Kadinsos, sekarang kita jadikan menjadi 12 pas. Pas itu pemerlu atensi sosial. Mulai dari anak-anak rentan, balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak difabel, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus. Jadi anak-anak rentan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Lalu bagaimana mekanisme kerja kita? Ini mumpung kumpul para kadinsos dan juga pekerja-pekerja sosial, ada para pendamping segala macam. Mari kita ikuti proses bisnis yang telah kami buat. Pertama, ini pesan Presiden kepada kami, bekerjalah dengan menggunakan data yang akurat. Data akurat ini menjadi taruhan kita semua, sebab akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sering kita mendapatkan keluhan-keluhan dari banyak masyarakat, termasuk tadi saya sama Pak Bupati, dengan beberapa Forkopimda tadi ke salah satu kampung atau desa, kita dialog, salah satu masyarakat mengatakan bahwa kami sebenarnya berhak mendapatkan program bansos, tapi malah justru saya tidak dapat, yang saya lihat orang lain malah dapat yang mestinya tidak berhak. Kenapa hal ini terjadi? Itu pertanyaan-pertanyaan itu sering, dan sampai kepada siapapun. Mereka yang berhak tidak dapat, mereka yang tidak berhak malah dapat. Maka itu Presiden pesan, bekerjalah dengan data yang akurat, dan dengan data yang akurat itu pekerjaan kita akan lebih efektif dan akan terukur. Perlu saya laporkan kepada Bapak Gubernur, juga anggota DPR yang saya hormati, hari-hari ini data sedang diproses, sedang dikonsolidasikan ulang atas arahan Presiden. Sedang kita olah, dan yang diberi mandat untuk mengolah itu adalah BPS. Nanti tidak ada lagi DTKS, tidak ada lagi. DTKS sudah dilebur menjadi satu, namanya Data Tunggal Sosial Ekonomi. Jadi nanti akan melebur sudah. Sebab DTKS ini ya harus saya akui, jujur saya akui banyak masalah. Karena itulah maka arahan Presiden jelas ini dikonsolidasikan. Nah, nanti kalau ada KPM yang tidak dapat karena setelah diterapkan kriteria yang baru ini, mohon dimaklumi dan mohon ditenangkan oleh para pendamping. Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, yang namanya data itu dinamis. Apalagi data yang akan ditampilkan nanti seluruh populasi penduduk Indonesia. Karena dinamis, tiap hari pasti ada yang wafat, ada yang meninggal, ada yang pindah rumah, ada yang naik kelas, itu akan sangat dinamis. Maka itu kita siapkan protokol updating data. Tetap kita beri kesempatan untuk updating Pak Gubernur lewat apa? Lewat jalur resmi, mulai dari kelurahan atau desa, naik ke dinsos, seterusnya. Maka saya titip kepada para lurah, para kepala desa, dan juga kepala dinas sosial, menyajikan data yang akurat kepada bupati, wali kota, atau kepada gubernur. Jalur ini harus digunakan dengan baik. Para pendamping saya minta untuk ikut mengawal.
dalam proses updating ini. Sementara dari sisi lain itu tadi jalur resmi, jalur yang lain juga kita beri Pak Gubernur. Lewat apa? Lewat cek bansos. Jadi siapapun, terutama para pendamping, manfaatkan cek bansos ini. Sebab di aplikasi cek bansos ini ada usul sanggah. Jadi orang bisa usul dengan bukti-bukti yang cukup, tapi orang bisa menyanggah dengan bukti-bukti yang cukup. Sehingga nanti ketika ada yang melihat KPM yang tidak layak, itu tolong dilaporkan lewat sanggahan dengan foto atau bukti-bukti lain sehingga kita bisa mengkoreksi. Dengan begitu ada keseimbangan antara jalur resmi dengan jalur yang membuka kesempatan kepada publik. Maka Pak Gubernur, saya titip pesan, ini bisa dimanfaatkan sebab selama ini sudah ada yang memanfaatkan, tapi lebih banyak usulnya daripada sanggahnya. Padahal yang kita inginkan itu adalah sanggahnya. Lek usul semua orang bisa usul, bahkan umumnya mengaku miskin. Tapi yang penting ini sanggahnya, ini yang kita butuhkan adalah sanggahnya. Bahwa ada data yang disanggah oleh masyarakat. Itu yang kita butuhkan. Maka ingat-ingat para pendamping semua, cek bansos untuk terus dilihat, dipahami dan dimengerti dengan baik. Begitu Pak Gubernur. Nah, data inilah dulu yang kita utamakan Bapak Ibu sekalian. Setelah itu baru ada intervensi. Setelah datanya jelas, profil dari warga yang disebut miskin ekstrim, miskin atau rentan, baru kemudian diintervensi. Baru kemudian disusul dengan program. Apa program? Program yang pertama ini yang menjadi selama ini program andalannya Kementerian Sosial, yaitu Social Protection. Ini perlindungan sosial. Bansos, lain-lain itu perlindungan sosial. Hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Tidak untuk keperluan lain, karena PKH misalnya atau bansos itu adalah bantuan bersyarat. Bukan bantuan yang bisa digunakan untuk apapun. Saya kira ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham semua. Bantuan untuk sembako, bantuan untuk ibu hamil. Ibu hamil untuk apa? Untuk periksa. Periksa kemana? Ke posyandu. Periksa kemana? Mungkin ke klinik-klinik kesehatan. Dan juga untuk asupan-asupan pokok yang paling dibutuhkan. Jadi semua social protection, perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah pada dasarnya adalah bantuan bersyarat dan sifatnya sementara. Sayangnya program di Kemensos ini sudah mulai saya periksa dengan teman-teman ini. Banyak KPM-KPM itu yang sudah puluhan tahun ngendon di situ, nggak mau keluar. Karena takut kehilangan bansos. Maka itu berulang-ulang saya sampaikan, mari kita tepuk tangan kepada yang sudah pakai toga. Ini contoh yang baik yang bisa kita tiru. Ibu-ibu silakan tepuk tangan untuk dirinya sendiri, silakan. Ini hebat sekali, dan beliau ini ada yang mandiri, ada yang mengatakan saya sudah enggak lagi, saya enggak mau lagi Pak. Bapak, saya enggak mau lagi, saya sudah cukup. Kemarin saya dikasih bansos, tapi sekarang saya sudah mandiri, saya tidak mau bansos lagi. Yang saya minta adalah bantuan modal usaha. Yang saya minta, saya sekarang minta, saya punya kesempatan untuk pendidikan keterampilan agar saya bisa untuk bekerja. Ini yang kita harapkan ke depan para pendamping sekalian ya. Jangan menina bubukkan mereka yang ada di data itu untuk menerima bansos seumur hidup. Kita sedang pelajari ini sebaiknya maksimal berapa tahun. Setelah itu pendamping punya tanggung jawab untuk membuat mereka graduasi. Angkat tangan yang namanya pendamping PKH, angkat tangan. Pendamping PKH angkat tangan. Ikuti kata-kata saya. Saya bertekad akan mempersiapkan sekurang-kurangnya 10 KPM setiap tahunnya
untuk graduasi. Terima kasih. Siap apa tidak? Lebih keras, siap apa tidak? Bapak Ibu sekalian, kalau setiap pendamping 10 KPM, seluruh Indonesia kita memiliki 34.000 pendamping PKH. Kalau 10 setiap pendamping, maka setiap tahunnya akan ada sekurang-kurangnya 340.000 KPM yang akan graduasi. Siap pendamping? Siap. Menyesal enggak dengan apa yang baru diucapkan? Tidak. Angkat tangan. Pendamping PKH angkat tangan. Saya tidak menyesal. Apa yang telah menjadi tekad saya untuk mempersiapkan 10 KPM setiap tahunnya menuju graduasi. Ya. Tidak menyesal ya. Ya, nanti ukurannya cuma itu aja. Kalau kurang dari 10 kita pindah gitu aja. Pendamping angkat tangan lagi. Siap dipindah? Kalau kurang dari 10 siap dipindah? Nah, udah cukup. Ada yang begini, nggak jadi. Pak Gubernur, karena kebetulan ketemu dan ini pertama kali kami ketemu dengan pilar-pilar sosial di Lampung, maka itu saya harus menuntaskan apa yang harus kita kerjakan ke depan secara bersama-sama dengan provinsi maupun dengan kabupaten, kota. Nah ini nanti akan tuntas, insya Allah sebentar lagi akan tuntas ini, data ini, akhir tahun sudah ada inpres. Jadi nanti ini ditetapkan dengan inpres. Bapak Ibu sekalian, setelah data ada, diintervensi dengan perlindungan sosial, dengan bansos, dengan PKH, semua itu adalah bantuan bersyarat. Untuk apa? Supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, mengubah cara berpikirnya bahwa masa depan kita cerah kalau kita mau ikhtiar bersama-sama. Itu intinya di sini. Bagi yang sudah siap, langsung ke kanan Pak, langsung ke pemberdayaan. Langsung ke pemberdayaan. Mereka dibimbing, didampingi untuk tidak lagi manja dengan bansos, tapi mereka harus ikut program pemberdayaan. Bisa jadi tetap dengan Kementerian Sosial programnya, tapi bisa jadi dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi sudah ditangani oleh kementerian lain. Misalnya kalau UMKM ya harus ditangani oleh Kementerian UMKM pemberdayaannya. Nanti kalau misalnya cari pekerjaan bisa kita sambungkan dengan Menteri Tenaga Kerja atau Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam proses pemberdayaan ini kita harapkan nanti itu akan ada kolaborasi dengan kementerian lain. Inilah sebenarnya yang saya pahami dari kebijakan Presiden. Yang sebelumnya kita selalu pada social protection, perlindungan sosial, bergeser pendekatannya kepada empowering heavy, kepada pemberdayaan. Jadi digeser tidak hanya di sini supaya orang tidak manja, tapi dimotivasi dia supaya bisa ikut program pemberdayaan dan setelah itu nanti jadi graduasi. Ini yang diharapkan oleh Presiden sebenarnya. Maka saya minta ini Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk bisa ikut mensukseskan program ini. Dengan begitu penurunan kemiskinan kita, upaya kita untuk menurunkan kemiskinan, mengentaskan kemiskinan akan lebih terukur. Kalau dia tidak bisa langsung diberdayakan karena satu dan lain hal, mungkin karena penyandang disabilitas, atau mungkin karena sakit dan lain sebagainya, maka direhab dulu di tengah. Ada rehabilitasi. Bagi yang sudah, mohon maaf, mungkin penyandang disabilitas sejak lahir, itu namanya rehabilitasi. Tapi yang mungkin yang namanya penyandang disabilitas setelah lahir, ada rehabilitasi. Jadi ada rehabilitasi, ada habilitasi, sampai fungsi-fungsi sosialnya utuh, baru kemudian digeser
kepada pemberdayaan. Maka di sini ada Dirjen Rehabilitasi Sosial. Jadi ada Dirjen Perlindungan Sosial, ada Dirjen Pemberdayaan Sosial. Bagi yang perlu rehabilitasi dan habilitasi, ada dirjen namanya Dirjen Rehabilitasi Sosial. Begitu kerja kita, Pak. Jadi yang belum bisa langsung pemberdayaan, langsung. Contoh yang paling konkret, ada suami, itu kan perannya sebagai kepala keluarga, fungsinya mencari nafkah. Ketika dia sakit, mohon maaf, stroke misalnya, maka fungsi sosialnya tidak utuh. Supaya dia diberdayakan, maka dia perlu direhab dulu, namanya rehabilitasi. Paham ya, jelas ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kerja kita. Kita harapkan nanti di sini graduasinya lebih banyak. Coba kita tadi yang maksud yang tadi yang graduasi itu, mana yang tadi dimuat. Nah, inilah para pendamping ya. Jadi kita siapkan KPM untuk graduasi yang kira-kira graduasi itu bukan hanya meningkat secara ekonomi, namun juga disertai adanya perubahan pola pikir, mindset dan perilaku yang baik. Biasanya orang kalau rezekinya tambah banyak itu pola pikirnya juga harus berubah. Kemudian juga ada pendampingan intensif, memaksimalkan pemanfaatan, memberikan jaringan ke lembaga pelatihan dan sejenisnya. Jadi pelatihan dan pembinaan. Kemudian juga ada aset transfer, memenuhi kebutuhan spesifik dan menjaga pengeluaran dengan tidak menjual aset. Jangan sekali-sekali gampang jual aset. Ibu bapak sekalian, bertahanlah sekuat tenaga untuk mempertahankan aset. Kemudian nanti bantuan non tunai, cash transfer, ini tetap akan dilakukan kepada mereka yang memang masih sangat membutuhkan. Misalnya begini, ada masa transisi. Tahun ini ibu bapak sudah kita persiapkan graduasi, tapi masih mendapatkan bansos. Tapi untuk tahun berikutnya siap-siap bansos tidak akan didapat untuk bapak ibu sekalian. Tapi bapak ibu sekalian tidak usah kecil hati karena akan dialihkan kepada program-program pemberdayaan. Tepuk tangan untuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Gubernur. Mohon maaf Pak Gubernur. Maka mana satu lagi sebagai penutup? Ini lagu untuk Pring Sewu sini. Semua harus nyanyi.